Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat luhur rahimakumullah. Kita bersyukur masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmatul iman wal Islam. Siang ini kita melanjutkan masih kajian tentang tauhid asma wa sifat. Kita akan melihat Allah dalam salah satu sifat dan namanya. Allah itu Sami'un. Allah itu Maha mendengar. Di Al-Quran itu tidak kurang dari 50 ayat yang menyebut Allah itu Sami'un, Maha mendengar. Misalnya di surah Al-Mujadilah ya, ayat pertama Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad sami'allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di ayat lain di surah Asy-Syura ayat 11, dalam ujung ayat disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu yang menyerupai Dia Allah, yang sama dengan Allah. Dan Dia Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dari ayat surah ini disebutkan tadi laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah, termasuk dalam hal mendengar. Dan juga disebutkan Allah Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Juga dalam hal melihat. Jamaah sekalian, kita manusia punya telinga mendengar, dan juga hewan punya telinga untuk mendengar juga. Allah Maha mendengar. Ya, kita dinasihati dalam satu makalah ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, makhluk Allah. Jangan memikirkan zatnya Allah. Artinya apa? Artinya kita mikirkan apa semua yang diciptakan Allah. Jangan memikirkan secara fisik Allah itu seperti apa. Misalnya Sami'un, Allah Maha mendengar. Manusia itu punya dua telinga untuk mendengar. Kalau Allah Maha mendengar, telinga Allah kayak apa? Berapa jumlahnya misalnya? Ya. Jadi tidak boleh kita menyamakan ya, manusia dan Allah. Sehingga Sami'un itu kita maknai yang pertama. Sami'un, Allah Maha mendengar, mendengar apa saja, suara apa saja, suara yang gaib maupun suara yang jelas, suara yang lalu, sekarang atau yang akan datang, suara-suara apa saja, suara dalam semua volume, suara yang sangat keras, suara yang keras, suara yang cukup, suara yang pelan, suara yang sangat pelan, bahkan suara di hati, Allah semua mendengarnya. Itu makna pertama. Yang kedua adalah Allah Maha mendengar bermakna Allah satu-satunya yang menciptakan alat mendengar. Bagian tubuh kita alat mendengar itu adalah telinga. Allah yang menciptakan telinga manusia, Allah yang menciptakan telinga hewan.
Dan kemudian makna yang ketiga adalah apa-apa yang keluar dari telinga, apa-apa yang masuk ke telinga, yaitu kemampuan telinga itu mendengar, itu di dalamnya ada ilmunya, ilmu struktur telinga, fungsi telinga, dan kemudian ilmu tentang suara yang masuk ke telinga. Semua ilmu itu ilmunya Allah. Sehingga orang belajar, misalnya dokter THT mempelajari tentang telinga, bagaimana suara bisa masuk. Ya, ada timbul penyakit di telinga, bagaimana supaya penyakit itu tidak mengganggu pendengaran dan sebagainya. Semua ada ilmunya. Dan makna yang ketiga ini adalah Allah adalah sumber dan pemilik dari ilmu tentang suara, juga ilmu tentang alat untuk mendengar, yaitu ilmu tentang telinga. Jamaah sekalian, di dalam satu ayat Allah menyebutkan di surah Ar-Ra'd ayat 10 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sawa'um minkum man asarral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustahfim billaili wa saribum bin nahar. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan di siang hari, itu sama semua. Artinya semua didengar oleh Allah. Suara di mulut kita atau suara di hati kita, atau suara lirih di malam hari atau suara keras di siang hari, semua akan didengar. Maka jamaah sekalian, sebagai akhir kajian singkat siang hari ini adalah apa hikmah yang diambil. Hikmah yang utama adalah kita harus sangat berhati-hati menjaga lisan bersuara, lewat mulut kita berbicara. Nabi menasihati, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Karena Allah akan mendengar suara kita, suara mulut kita maupun suara di hati kita, sehingga kita harus menjaganya. Al-Quran itu berbagai macam mengajari kita cara kita berbicara, alias kita mengeluarkan suara lewat mulut kita. Bagaimana Allah menegaskan bicara itu qaulan sadida yang benar, ya. Kemudian qaulan karima yang mulia. Ada qaulan layyinah, bicara lemah lembut sehingga masuk ke hati orang lain. Ada qaulan ma'rufa, bicara baik yang baiknya diketahui masyarakat. Ada juga kemudian ada qaulan maisura, bicara yang mudah menyampaikan, mudah menangkap. Ada juga qaulan baligha, ada bicara yang nyampe, yang komunikatif, nyampe suaranya, nyampe maknanya. Kalau kita menggunakan alat tinjak nyamik dan sebagainya. Maka jemaah sekalian, terakhir mari kita ambil hikmah. Allah itu maha mendengar, sehingga kita harus hati-hati ketika kita berbicara di mulut kita, termasuk di mulut hati kita. Suara hati kita harus hati-hati. Kalau yang keluar adalah keburukan, ya Allah akan membalasnya dengan siksaan, dengan dosa. Kalau yang keluar kebaikan, Allah akan membalasnya dengan pahala dan surga. Semoga Allah SWT terus membimbing kita, menjaga kita, supaya kita bisa menjaga indera kita, terutama mulut kita ketika mengeluarkan suara, dan telinga kita harus menyaring suara-suara yang baik. Tidak semua asal masuk, asal dipercaya, tetapi perlu disaring, perlu cek and recheck apa-apa yang masuk ke telinga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.